ada teman saya cerita kebetulan istrinya kerja jadi tukang cuci ompreng. Kemudian anaknya 5, dulu istrinya nggak kerja bang. Saya tahu bagaimana rumitnya tambal sulam ekonomi mereka. Begitu istrinya kerja jadi tukang cuci ompreng, alhamdulillah relatif stabil ekonominya. Kemudian suaminya kerja di swasta, punya anak 5. Beliau ngomong ke saya dalam satu diskusi, bilangnya saya kalau ada yang membangun negatif tentang program MBG ini, saya akan terdepan untuk membela. Kenapa? Dia ceritakan bahwa bayangkan saja dulu saya harus minimal 20.000 ngasih uang saku anak saya ke sekolah. 5 ini masih angkatan sekolah semua anaknya? Iya, sekolah semua dari SD sampai SMA kan. Dapat MBG semua katanya itu? Dapat. Nah terus dia cerita bang, kalau anak-anak 5 ini berangkat ke sekolah minimal 20.000 yang SD, yang SMP, SMA kan harus 50.000 bang. Iya betul. Lalu kemudian minimal 50.000 kan. Nah atau di bawahnya lah bicara standar. Lalu kemudian tiba-tiba ada MBG gitu, ada MBG lalu kemudian dia hanya tinggal menyiapkan 5.000. Waduh, itu investasi sosial. Kurangnya banyak kan. Belum lagi ketika tidak habis makanan MBG-nya, anaknya bawa pulang ke rumahnya bang, itu masih bisa diolah, dijadikan makanan untuk serumah. Nasinya masih bisa dia bikin nasi goreng untuk besok pagi. Kemudian lauknya yang itu berupa ayam atau ikan masih bisa didaur ulang untuk makanan sekeluarga. Salam bincang tipis-tipis bersama narasumber Kak Waode Nurhayati, Presidium Porhati Nasional. Ya. Beliau ini adalah mantan aktivis HMI Iwati ya. Betul. Dan juga mantan anggota Komisi 2 DPR RI. Betul. Kan? Jadi narasumbernya ini narasumber yang sudah berpengalaman malang melintang berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Karena itu topik yang kita iris tipis-tipis pada tahun kali ini terkait perbincangan, ya kan, silang pendapat tentang keberadaan makan bergizi gratis. Betul. Kak Waode, ya, berdasarkan pengalaman kakak sebagai aktivis, ya kan, yang memahami soal investasi sosial, ya kan, bagaimana kakak membaca program MBG ini? Ya. Kalau terkait dengan program MBG sendiri dalam amatan saya pribadi ya, dan hasil diskusi dengan teman-teman di daerah, program ini investasi sosial yang bagus. Tidak hanya investasi sosial, tetapi juga beriringan dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan tumbuhnya ekonomi di daerah. Kan indikator tumbuhnya ekonomi masyarakat itu adalah pasar hidup, atau UMKM hidup, atau nelayan hidup, kemudian petani hidup gitu. Jadi saya kira MBG ini menjawab semua itu. Investasi sosialnya lebih iris tipis-tipis dulu, gak di mana ini ya peran MBG terhadap investasi sosial ke depan generasi emas 2045 itu seperti gimana? Jadi gini bang. Saya coba jujur sebagai pengamat, maksudnya sebagai masyarakat ya. Pertama adalah memang sejak awal kan program ini sebenarnya sangat baik menurut saya. Dulu ketika saya di Badan Anggaran di DPR, kita selalu berpikir keras bagaimana APBN kita itu berbasis Bhinneka Tunggal Ika, di mana pendekatannya bukan pendekatan kontekstual atau konseptual, tapi pendekatannya adalah pendekatan faktual. Bagaimana kondisi di Indonesia Timur tidak sama di Indonesia Barat, ataupun Indonesia bagian tengah tidak sama dengan Indonesia bagian timur misalkan. Nah, kita selalu dihadapkan pada copy paste program misalkan, atau juga kita selalu bicara tentang infrastruktur tanpa kita berpikir bagaimana tingkat kemiskinan turun, bagaimana lapangan pekerjaan terbuka gitu kan. Nah, MBG relatif menjawab itu. Saya kasih contoh bahwa tapi sebenarnya sepatutnya pihak BGN sebenarnya yang mengurai ini. Oke, sebelum ke situ dulu, tadi ada yang menarik yang kakak ingin saya iris tipis-tipis. Artinya kakak selama ini kita mengeluhkan pembangunan Indonesia Barat lebih menonjol daripada Indonesia Timur. MBG ini kakak lihat trennya
Ada nggak pemerataan ke kalian dari Sabang sampai Merauke ini? Walaupun belum sempurna, tapi menuju ke sana ada kalian? Menuju ke sana. Ada bacaan kakak ke sana? Bahkan sudah terasa menuju ke sana. Wah. Dan saya coba udah sampai ke pelosok-pelosok ke kalian? Sampai ke pelosok. Saya coba ulas ya Bang. Saya coba ulas gini. Sejak awal program ini sangat baik. Program ini sangat baik. Hanya tidak dibuka secara gamblang ke masyarakat, sehingga kita dihadapkan kepada perdebatan yang relatif saling menyesatkan berjamaah gitu. Contoh misalkan awal disampaikan oleh pihak BGN bahwa program ini 15.000, sehingga semua masyarakat yang negatif thinking tentunya itu sudah berpikir 15.000 kok cuma dapat ini. Gitu. Mereka melihat hasilnya gitu. Padahal tidak fair dibuka bahwa kemudian diubah ulasannya bahwa tidak 15.000 tapi 13.000 karena ada 2.000 untuk modal pembangunan dapur dan modal alat dapur. Karena alatnya kan ditentukan spesifikasinya harus yang higienis, yang cepat, karena yang dimasak adalah 1.000 sampai 3.000 ompreng. Lalu kemudian ternyata fakta yang ada sebenarnya adalah dari 15.000 ini menjawab investasi sosial, pemerataan pembangunan, kemudian ekonomi tumbuh, pasar tumbuh, masyarakat terbuka lapangan pekerjaannya ternyata Bang. Coba lebih bukan hanya soal nasinya apa, lauknya apa. Banyak 3 ya kakak yang spesifik ya. Investasi sosial, pembukaan lapangan pekerjaan, dan ekonomi tumbuh dan SDM ke depan. Ya betul, ekonomi rakyat ya. Ya, ekonomi rakyat. Contoh misalkan gini, kan 10.000 itu untuk lauk. Ya. 10.000 itu untuk lauk, untuk ompreng, untuk isi ompreng. 10.000 itu untuk makanan. Nah, dari makanan ini Bang, kita bicara sayurnya, ini ekonomi masyarakat tumbuh. Kita bicara ikannya, ekonomi masyarakat tumbuh. Kita bicara daging, kita bicara ayam, kita bicara telur, ekonomi masyarakat tumbuh. Karena setiap hari menunya berbeda-beda dan ini seluruhnya ada di pasar-pasar rakyat. Dan dia nggak boleh lompat antar kecamatan. Dulu, kita belum bicara ke situ. Ini ada di seluruh pasar-pasar rakyat dan ini harus disediakan oleh UMKM lebih dari 5 komponen, 5 pemasok gitu kan. Artinya pasar tumbuh di sini. Ada petani di sini, ada nelayan di sini, lalu kemudian ada pedagang di sini. Di 10.000 ini. Lalu kemudian kita masuk ke 3.000. Di 3.000 ini ada lapangan pekerjaan Bang. Ada 47 karyawan, mulai dari tukang cuci ompreng sampai dengan tukang masak, bahkan sampai security dan supir driver yang mengantar ke sekolah. Ini 47 ini tumbuh. Lapangan pekerjaan tumbuh. Dan Abang bayangkan di lapangan pekerjaan 47 orang ini nggak pakai ijazah Bang. Satu SPP gitu ya Kak? Satu SPP gitu. Ini nggak pakai ijazah Bang. Abang nggak ditanya, Abang tamatan sarjana apa? Abang spesifikasinya apa? Abang hanya ditanya mau kerja dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan mampu menyajikan makanan yang steril. Nggak ditanya jasa, tapi orangnya dia harus dari desa itu atau gimana? Dia harus kakak jelasin juga, atau dari luar atau bagaimana gitu? Ya, hanya spesifikasi usia misalkan, ada usia atau tidak ditanyakan spesifikasi keahliannya apa. Tidak bertele-tele lah, ini betul-betul dapur-dapur masyarakat gitu. Lalu kemudian kita bicara 2.000 tentang modal yayasan atau pemilik dapur. Menurut saya Bang, ini mana yang mau dikorupsi? Negatif thinking kita itu mau kita arahkan kemana? 10.000 ini mana yang mau dikorupsi? Orang hasilnya diawasi oleh BGN. Kemudian 3.000 ini apa yang mau dikorupsi? Orang ini untuk gaji karyawan. Lalu kemudian 2.000 ini, ya ini kan untuk pengembalian modal yang bangun dapur. Gitu loh. Jelas gitu. Semua, dan mohon maaf bagi saya program ini walaupun baru tapi perfect. Karena untuk verifikasi pengajuan pencairan saja dia nggak butuh lobby-lobby orang loh Bang. Dia hanya cukup di aplikasi. Ketika dapur sudah dibangun, dia masukkan di aplikasi bahwa ini sudah dibangun, presentasenya seberapa besar. Kalau sudah terpenuhi verifikasi 100%, maka BGN akan mencairkan uangnya dan dicek oleh SPPI setempat. Jadi kerjanya itu bersambung, gayung bersambut gitu loh. Dan rapi sekali, dan tidak pakai lobby-lobby, lu cairin duit gua dong cepat, gua ngasih sekian persen, nggak pakai begitu lagi dia Bang.
Dia sudah luar biasa terjaga soal proses itu ya. Bahwa kemudian yang menjadi isu dan tren hari ini di masyarakat luas adalah hal-hal negatifnya. Saya tidak mau masuk ke situ, tapi bagi saya janganlah susu sebelanga dirusak oleh nila sepitik. Bagi saya program makan bergizi gratis ini adalah susu sebelanga itu. Janganlah perilaku sekitar, subjektivitas publik, subjektivitas orang per orang yang menggiring subjektivitas publik itu kemudian menjadi nila sepitik yang merusak susu sebelanga. Dalam pengamatan kakak di tengah masyarakat, ada nggak maunya keluarga yang anaknya sekolah ini seperti ini, bercerita MBG ini kehadirannya, tapi secara faktual cerita ke kakak ada nggak? Ada teman saya cerita kebetulan istrinya kerja jadi tukang cuci ompreng. Kemudian anaknya 5, dulu istrinya nggak kerja bang, saya tahu bagaimana rumitnya tambal sulam ekonomi mereka. Begitu istrinya kerja jadi tukang cuci ompreng, alhamdulillah relatif stabil ekonominya. Kemudian suaminya kerja di swasta, punya anak 5, beliau ngomong ke saya dalam satu diskusi, bilangnya saya kalau ada yang membangun negatif tentang program MBG ini, saya akan terdepan untuk membela. Kenapa? Dia ceritakan bahwa bayangkan saja dulu saya harus minimal 20.000 ngasih uang saku anak saya ke sekolah. 5 ini masih angkatan sekolah semua anaknya? Iya, sekolah semua dari SD sampai SMA kan. Dapat MBG semua katanya itu? Dapat. Nah terus dia cerita bang, kalau anak-anak 5 ini berangkat ke sekolah minimal 20.000 yang SD, yang SMP, SMA kan harus 50.000 bang. Iya betul. Lalu kemudian minimal 50.000 kan. Nah atau di bawahnya lah bicara standar. Lalu kemudian tiba-tiba ada MBG gitu. Ada MBG lalu kemudian dia hanya tinggal menyiapkan 5.000. Waduh, itu investasi sosial. Kurangnya banyak kan. Belum lagi ketika tidak habis makanan MBG-nya, anaknya bawa pulang ke rumahnya bang. Itu masih bisa diolah, dijadikan makanan untuk serumah. Nasinya masih bisa dia bikin nasi goreng untuk besok pagi. Kemudian lauknya yang itu berupa ayam atau ikan masih bisa didaur ulang untuk makanan sekeluarga. Oh iya itu. Kalau kemudian ada yang berdebat hari ini bahwa banyak yang tidak dimakan, seberapa banyak yang tidak dimakan dan seberapa banyak yang dimakan. Bagi saya, yang saya lihat hari ini program ini sangat luar biasa. Kalau ada yang mencibir begini, Kak Ode. Gimana kakak menjawab gini? Kenapa sih anggaran pendidikan untuk bangunan fisik sekolah? Kenapa yang begini yang terus banyak menyedot anggaran? Kan kita ada juara seperti itu. Ya, gimana kakak? Karena kakak sebagai mantan anggota DPR tentu bisa lebih paham. Ada diskusi menarik ketika misalkan saya nonton di sebuah siaran TV yang mengatakan bahwa kenapa nggak benahi infrastruktur pendidikannya lebih penting dibanding makan siang gratis, dibanding makan bergizi gratis. MBG ini program yang belum lama. Sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Apa kabar dana pendidikan, konsentrasi APBN kita untuk dana pendidikan, yang itu seingat saya 20% DAU nasional itu untuk dana pendidikan. Halo, apa kabarnya? Kenapa sekolah-sekolah masih rusak? Gitu. Selama ini bertahun-tahun udah ya? Ya, sekian tahun loh. Kita evaluasi itu dulu. Kita jangan dulu. MBG ini masih terlalu dini untuk dievaluasi. Karena buktinya ini masif seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Program ini terasa banget di masyarakat. Saya kasih contoh ke abang gini. Kenapa ini menjawab agenda pemerataan kesejahteraan masyarakat loh ya. Kenapa ini menjawab? Contoh begini. Kecamatan A, SPPG 1 misalnya. Ini nggak boleh loh bang, karyawannya dari kecamatan lain. Sepanjang masih ada di kecamatan itu. Kecuali kalau di kecamatan itu sudah tidak ada yang mau kerja, baru boleh ambil di kecamatan lain, tapi harus di kabupaten yang sama. Kalau sayur mayurnya? Sayur mayurnya juga demikian, harus minimal di kabupaten yang sama. Atau minimal kecamatan yang sama dulu? Minimal kecamatan yang sama dulu, orientasinya begitu, tidak boleh jauh-jauh. Artinya ini ekonomi tumbuh bang, bayangkan saja kalau satu SPPG misalkan satu kecamatan 3 SPPG misalnya. Sistem zonasi juga ya? Iya dong. Keren sistem zonasi. Coba abang bayangkan, kalau seandainya minimal satu kecamatan 3 SPPG saja, itu sudah akan terjawab
kebutuhan ekonomi tumbuhnya sudah, ekonomi masyarakatnya sudah terjawab. Udah 140 kali 3 120 orang tambah 21 141 orang. Kalau saya gini Bang, kita dalam melihat program pemerintah itu jangan lihat siapa presidennya, tapi lihat programnya. Kalau kita subjektivitasnya selalu melihat siapa capresnya, maka semua program pasti gagal. Oh iya. Karena setiap ganti presiden pasti program yang lama jelek lagi. Iya. Tapi ketika kita melihat programnya, maka kita akan fair. Semua akan bijak mengakui bahwa MBG ini relatif lebih baik daripada program-program sebelumnya. Itu versi saya, Bang. Iyalah. Yang lain kan saya. Ini kan sudut yang saya iris tipis-tipis kan sudut pandangnya KWOD. Karena kalau mau lihat program kan banyak kelemahannya juga. Contoh BLT misalkan. Ada orang yang tidak layak menerima BLT, menerima misalkan. Kita tengah mengajarkan masyarakat untuk berpangku tangan menerima bantuan, terus-menerus menerima bantuan. Masa hari ini terima bantuan, masa seterusnya terima bantuan, masa seumur hidup terima bantuan. Jadi kakak melihat perbedaan tajam antara bansos dengan MBG ini? Ya tidak maksudnya agak kemanfaat, maksudnya pendidikan ke depannya, maksudnya mendidik ininya gimana? Kalau disuruh tanya pilih mana, saya pilih MBG, Bang. Saya nggak mau kupas. Iya, itu aja maksudnya kan. Ini yang saya iris itu sudut pandang kakak loh. Iya betul. Saya kalau ditanya antara program lain dengan yang lain, saya pilih MBG karena terlalu banyak manfaat di sini yang mencerdaskan masyarakat, orientasinya gizi anak-anak, mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu kemudian lapangan pekerjaan tumbuh. Gitu. Yang menerima bansos aja lebih bekerja di MBG ini didapat gajinya gimana sih soal penghasilan itu? Saya hanya dengar-dengar sepihak sih Bang, katanya tukang cuci ompreng itu sebulan kurang lebih 3 juta gajinya, kurang lebih. Lumayan Bang, dan itu sangat membantu. Kita jangan lihat. Kita jangan dipertandingkan guru sekian tahun dengan pelaku tukang cuci ompreng. Dia nyucinya 1.000-3.000 ompreng Bang setiap hari, bukan? Iya. Kita jangan mempertandingkan hal-hal yang menurut saya tidak layak dipertandingkan gitu loh Bang. Jadi kesimpulan saya KWOD ini mendukung MBG, itu kesimpulan saya. Iya, saya mendukung Bang, karena memang programnya bagus menurut saya. Yang mau saya iris tipis sedikit desainnya. Kakak mungkin desainnya dari program, kan kakak udah selesai program ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa lah, sudah dengan konstitusi lah ya, negara hadir. Karena kalau selama ini kakak bilang tadi, APBN kita konsentrasi di barat, timur, ternyata udah sampai ke ultra pelosok-pelosok sana. MBG udah ini desainnya Kak, ini agar menutup titik-titik yang menjadi stigma negatif tadi itu. Kalau saya sebenarnya Bang, kalau boleh sumbang saran ke pemerintah, khususnya BGN, ini kan khususnya MBG ya, ini kan makan bergizi gratis. Kita fokus ke 3 kata ini aja dulu, makan bergizi gratis. Kita jangan kebiasaan ini makan bergizi gratis belum kuat. Kita mencar kemana-mana Bang. Udah motor listrik aja kita gitu. Kita sudah punya cita-cita. Saya nggak mau cerita yang lain, tapi saya ngomong. Kita fokus ke sini dulu. Iya. Soalnya ini kan semangatnya Bapak Presiden dan Pak Wapres ini kan makan bergizi gratis. Semangatnya cuma satu Bang. Dia nggak bicara politik. Bang, saya kasih contoh sederhana aja. Yang mengelola dapur ini bohong kalau dibilang ini hanya partai koalisi. Bohong Bang. Karena semua kader partai politik meskipun tidak atas nama partai, semua menjadi pelaku di bawah. Semua punya dapur meskipun tidak atas nama partai. Iya, tapi kesempatan peluang sama kakak temukan di lapangan ya. Artinya bagi pemerintah tidak ada istilahnya di bagian itu ini harus dapur harus milik partai koalisi, nggak ada. Jadi orientasi politiknya kesampingkan dulu karena SPPG ini berdiri umum atas nama masyarakat, tidak ada di sini patron bahwa harus koalisi gitu. Dan anak-anak sekolah itu kan tidak ditanya, dikasih makan terus suruh pilih capresnya si ACP kan enggak. Kak, mesti tergantung desain nih ke depan nih Kak, supaya orang nggak ketakutan lagi. Maaf nih, memang betul kata orang dari 1000 ada 1, 2, 3, 4, 5 yang keracunan. Jangan satu orang pun nggak boleh ada keracunan, itu maksud saya gitu kan. Itu ke depan kan ada kakak tadi bilang supaya higienis 2000 itu benar kan kakak? Higienisnya itu gimana?
ini kan program baru Bang. Mendamba ini sempurna yang sudah puluhan tahun saja ada saja tidak sempurna. Iya. Tapi menurut saya MBG ini relatif sempurna programnya. Ada celah, tapi kita perbaiki bersama-sama. Itu tadi Bang, jangan nilai setitik menghancurkan susu sebelanga tadi. Oke. Itu maksud saya. Itu yang saya anggap bahwa ini penting menjadi perhatian semua pihak. Lalu kemudian desain besarnya apa? Desain besarnya adalah ini harus dibuat Bang. Sebenarnya sudah bagus, pulau terluar, pulau termiskin, pulau terpencil gitu kan. 3T lah istilah. Nah, tinggal ini yang dirumuskan Bang. Tapi ada satu yang menarik, ide belakangan ini ke kantin-kantin. Saya ingin mengingatkan kepada pemerintah. Dunia pendidikan itu dunia yang menurut saya, bayangkanlah kalau kemudian dibarengi oleh dapur di kantin itu. Maksudnya kalau dapurnya cuma sekedar kantin sih masih oke lah Bang. Tapi kalau masak di situ, semua di situ, menurut saya itu mengganggu dunia pendidikan lagi. Ini akan jadi debatable lagi. Sebenarnya program yang ada ini tinggal sudah bagus, dibenahi ya. Tinggal dibenahi. Misalkan kualifikasinya misalkan kan kemarin saya dengar dari BGN sudah ada yang mengatakan bahwa dapur akan dibuat klasifikasi dapur grade apa, grade A, grade B, grade C gitu kan. Yang sekian ratus, yang di bawah 1000 itu grade-nya apa, yang 1000 ke atas itu gitu. Akan menuju ke sana. Saya kira ini yang penting untuk dilakukan terus-menerus. Bahwa kemudian ada lagi perdebatan soal yang sekolah-sekolah kaya tidak dapat. Saya kira itu juga menjadi tidak adil ya. Karena ini kan program nasional semua, kalau kita bicara mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak ada si kaya dan si miskin. Yang sudah benar yang dilakukan hari ini, tetapi memang harus ada standar prioritas. Daerah mana yang paling prioritas dulu. Contoh misalkan, memang kan yang ironi adalah di Jakarta masif, di Jawa masif, tapi di luar yang memang butuh sekali dapur SPPG ini lalu tidak masif gitu. Ini yang sebenarnya menjadi penting. Tapi kalau nanti orang Jawa dan Jakarta akan bilang ke saya, loh di kita juga tidak sepenuhnya orang kaya, itu juga terjawab gitu loh Bang. Jadi menurut saya kita subjektivitas kita jangan kita kedepankan. Kita dukung beramai-ramai program ini jalan dulu sepenuhnya gitu loh Bang. Tapi itu tadi pemerintah dalam hal ini BGN itu harus fokus pada makan bergizi gratis, nggak usah bertele-tele ke pinggir-pinggir dulu gitu loh Bang. Itu Kak, gimana Kakak menjelaskan ini? Katanya satu SPPG nggak boleh monopoli satu supplier gitu ya kan? Harus limit itu Kakak bisa iris tipis-tipis nggak soal itu dulu? Itu dalam rangka pemerataan Bang, karena UMKM harus tumbuh kan. Nanti ada yang jual telur, ada yang ikan, ada yang itu semua kebagian ya Kak ya? Semua kebagian. Kalau saya bercita-cita seandainya ke depan saya mengelola dapur Bang. Ya, amin. Seandainya ke depan saya mengelola dapur, saya mau tentir sendiri Bang. Mulai dari supplier saya bina, kemudian ini kan dalam rangka membuat ekonomi tumbuh kan. Mulai dari supplier saya ajari begini cara menjadi supplier, supaya terjaga produktivitas sajian yang dihidangkan. Kemudian saya sampai punya cita-cita Bang, kalau saya punya dapur, karyawannya saya panggil sendiri. Saya mau kasih tahu dari hati ke hati bahwa kalau Bapak Ibu datang ke sini untuk kaya, maka bukan di sini tempatnya. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke sini untuk berjihad, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun ekonomi keluarga Bapak Ibu sekalian, maka di sinilah tempatnya. Karenanya mari kita jaga dapur ini bersama-sama agar memenuhi kualitas yang diinginkan pemerintah, karena kita sedang bersama-sama pemerintah beramal, berjihad untuk generasi emas Indonesia. Ada nggak Kakak lihat anak sekolah sekarang dengan aja begini makin semangat belajar, makin datang ke sekolah karena ada makanan yang mau Iya, mereka senang. ada ini ya. Mereka senang. Karena saya kan pernah anak-anak, jadi tahu betul mereka kalau senang pulang dengan gembira, sisa. Mereka selalu berpikir kalau ada keluarganya di rumah, misalkan ada saudara di rumah, mereka selalu berpikir untuk bawa pulang ke rumah dengan senang. Saya kebetulan punya ponakan di rumah, dia cerita dengan lucunya pulang sekolah SD kan, dia pulang sekolah, dia bagus, juara, terus dia pulang sekolah ibu-ibu saya punya MBG sisa ini, dia dengan senang ya, dari 3 makanan misalnya sudah 1 gitu, bawa pulang ke rumah.
Oke, terakhir Kak, komunikasi publik dari BGN gimana Kak? Mungkin ada kasih kan sebagai orang politik kan komunikasi publik itu kan salah satu kunci juga. Sebagus apapun program, kalau komunikasi publiknya jelek, Iya, itu betul. bisa rusak itu program yang bagus. Kalau saya pimpinan BGN penting memperbaiki public speaking. Mohon maaf Bang. Karena public speaking itu butuh pengalaman dan hati nurani. Jadi bukan saya bilang yang hari ini public speakingnya belum, tapi begini, program apapun yang belum sempurna kalau disampaikan dengan public speaking yang oke dan hati yang mantap, maka diterima kok Bang oleh masyarakat Indonesia. Tapi kalau program sebagus apapun public speakingnya dan tidak dijiwai, tidak dirasai, tidak menggunakan pengalaman langsung, itu kemudian tidak menjadi heroik bagi masyarakat juga. Jadi intinya adalah Bang, public speaking dan itu tadi Bang yang saya petakan tadi, dibuka aja bahwa 10.000 ini makan, siapa yang dihidupi di 10.000 ini, 3.000 ini karyawan, siapa yang dihidupi di 3.000 ini, 2.000 ini modal pemilik dapur. Agar 3 orang ini, 3 komponen ini, itu tidak ditumbalkan seolah-olah mereka adalah calon-calon orang kaya baru yang akan korupsi uang 15.000 ini gitu. Oke. Gitu. Baik Kak, closing statement Kak yang ingin Kakak sampaikan. Closing statement tadi saya ulangi bahwa saya program MBG saya mendukung bukan karena milik presiden siapa, tapi karena memang program ini sangat baik buat masyarakat dan efeknya sangat luas. Rantai jejaringnya bisa menghidupkan masyarakat di bawah, dan ini satu-satunya program yang belum pernah ada dari sekian generasi kepemimpinan yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh kenapa pembangunan infrastruktur tidak melahirkan ekonomi rakyat tumbuh, karena teknisinya, pelaku pekerjanya belum tentu orang di daerah itu. Tapi MBG pelakunya itu seluruhnya orang di tempat itu, di kabupaten itu, dan di pasar-pasar itulah kemudian uang SPPG itu muter dan tumbuh. Artinya bagi saya mendukung program ini lebih kepada objektivitas karena situasi yang ada di lapangan dan fakta yang ada, bukan kepada like and dislike atau agenda politik tertentu. Terakhir nih, sebelum saya tutup, ada pertanyaan jahil nih. Kalau MBG ini memang jalan disukai masyarakat, memang kalau lawan politik bisa ini nggak berkutik kalau sama si punya program ini dasar gini Kak? Itu tadi Bang, ini kan subjektivitas, ketakutan berlebihan kalau orang di kampung. Iya, kalau nggak kan kakak orang politik, kan pernah. Kalau orang di kampung saya gini, Belanda masih jauh, jangan takut dulu, jangan mati dulu. Iya, tapi kalau kakak sebagai insting politiknya ada dong sebagai politisi. Ya, wajar kalau memang ini sukses benar, ini memang leading yang lainnya bisa ini. Wajar memang MBG ini ditakuti oleh semua. Wah, udah masuk. Oke. Demikian bincang tipis-tipis bersama Kak Waode Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.